Halo teman jurnal, selamat datang di series belajar penelitian episode 6. Pada episode ini kita akan belajar memahami cross-seksional, case control dan cohort dengan mudah. Yuk kita mulai. Cross-seksional, case control dan cohort merupakan bagian dari metode penelitian observasional kuantitatif analitik. Desain ini hampir sering sekali digunakan dalam penelitian observasional. Akan tetapi, sering sekali peneliti bingung kapan harus menggunakan cross-seksional, case control atau cohort. Untuk mengetahui kapan kita harus memilih cross-seksional, case control atau cohort, maka terlebih dahulu perhatikan populasi dan sampel penelitian yang akan kita lakukan. Sebagai ilustrasi, seorang peneliti hendak meneliti hubungan antara merokok dengan kanker paru di poliklinik penyakit dalam RSX, di mana peneliti hendak melakukan penelitian observasional kuantitatif analitik. Peneliti bisa memilih desain cross-seksional, apabila hal yang dilakukan oleh peneliti dalam menetapkan populasi ialah dengan menjadikan semua pasien poliklinik penyakit dalam RSX sebagai populasi, baik yang kanker paru ataupun tidak. Dari populasi yang sangat banyak tersebut dilakukan proses penetapan sampel penelitian, dengan menggunakan rumus besar sampel tertentu dan dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh sejumlah sampel dari populasi. Di mana nantinya dalam sampel tersebut akan ada subjek yang menderita kanker paru dan tidak menderita kanker paru. Proses ini harus terjadi secara alami, di mana tidak boleh diatur misalnya 50 orang kanker paru dan 50 tidak kanker paru. Proporsi pasien kanker paru dan bukan kanker paru nanti tidak akan proporsional, karena proses pemilihan subjek ini harus secara potong lintang, bukan diatur kelompok kasus dan kelompok kontrol. Jika terjadi pengaturan sekian orang kelompok kasus dan sekian orang kelompok kontrol, maka ini desainnya bukan lagi cross-seksional, tapi sudah jadi case control. Peneliti bisa memilih desain case control, apabila yang dilakukan peneliti ialah menetapkan kelompok case, dalam kasus ini pasien kanker paru, dan menetapkan kelompok kontrol, dalam kasus ini bukan pasien kanker paru. Peneliti bisa memilih desain cohort, apabila yang dilakukan peneliti ialah menetapkan terlebih dahulu kelompok dengan faktor risiko, dalam kasus ini pasien yang merokok, dan menetapkan kelompok tanpa faktor risiko, dalam kasus ini pasien yang tidak merokok. Sekian untuk series belajar penelitian episode 6 ini, nantikan episode-episode selanjutnya dari series belajar penelitian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.